Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan pada kali ini. Tak lupa pula, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Evi Nurul Syafika. Adapun anggota saya yaitu Hardianti Rukmini dan Nurul Muspirah. Adapun biografi Ibnu Khaldun yaitu nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi, dikenal dengan panggilan Walyuddin Abu Said Qadi Al-Qudat. Ia lahir tahun 732 Hijriah di Tunis. Ia bermazhab Maliki, muhadits al-Hafiz, pakar usul fikih, sejarawan, perancang, penulis, dan sastrawan. Saat kecil, ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, sedangkan Ibnu Said adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar Waliyuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Gelar Wahyuddin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim di Mesir. Sebutan alamah di depan namanya menunjukkan bahwa pemakai gelar tersebut merupakan orang yang mempunyai gelar kesarjanaan tertinggi. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut yang kemudian berimigrasi ke Spanyol. Pada abad ke-8 setelah semenanjung tersebut dikuasai oleh Arab Muslim, keluarga yang dikenal Pro Umayyah tersebut selama berabad-abad menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Beberapa tahun sebelum Spanyol jatuh ke tangan Kristen pada 1248 Masehi. Setelah itu, mereka menetap di Tunisia. Di kota ini, mereka dihormati oleh pihak istana, diberi tanah milik dinasti Habsyiah. Latar belakang keluarga dari kelas atas tersebut merupakan menjadi salah satu faktor penting yang menjadi mewarnai Ibnu Khaldun dalam politik sebelum terjun ke dalam dunia ilmu. Otak cerdas yang dimilikinya jelas turut bertanggung jawab mengapa ia tidak puas bila tetap berada di bawah. Orientasi ke atas tersebutlah yang mendorongnya untuk terlibat dalam berbagai intrik politik yang melelahkan di Afrika Utara dan Spanyol. Kita ketahui bahwa di mana pada saat itu salah satu karya yang dibuat oleh Ibnu Khaldun yaitu Kitab Al-Muqaddimah. Apa itu Kitab Al-Muqaddimah? Yaitu yang ditulis selesai pada November 1377 pada saat pemerintahan Ibnu Khaldun. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan, di mana kitab tersebut berisi tentang aspek ilmu dan kehidupan manusia pada saat pemerintahan Ibnu Khaldun tersebut. Kemudian
Al-Muqaddimah secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi dan merupakan jilid pembukaan dari 7 jilid pembukaan sejarah. Al-Muqaddimah menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan dan keuntuhan dinasti yang kuasa atau daulah dan peradaban. Tapi bukan hanya itu saja yang dibahas dalam Muqaddimah, tetapi berisi juga tentang pendiskusian ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, dan merupakan pendistribusian dalam berbagai ilmu dalam pemerintahan Ibnu Khaldun. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa sih prinsip-prinsip yang terdapat dalam berbagai masalah. Yang pertama itu persoalan ekonomi pada masa pemerintahan tersebut. Soal atau permasalahan ekonominya dibicarakan oleh Ibnu Khaldun dalam sebuah buku yang itu Al-Muqaddimah, di mana terdapat motif ekonomi yang hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan merumuskan kebutuhannya itu sangatlah komunitas, sebab itu memecahkan soal-soal ekonomi harus dipandang dengan dua sudut, di mana sudut tersebut yaitu sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya. Selanjutnya yaitu mengenai masalah selanjutnya itu mengenai usaha pribadi dan perusahaan umum. Pada masa pemikiran atau pemerintahan Ibnu Khaldun, usaha pribadi dan perusahaan umum dibagikan dalam kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hud ayat 6. Kemudian ada surah Ar-Rum ayat 41 bahwa Allah menegaskan dunia dipenuhi dengan kebinasan dan di daratan dan di lautan karena persaingan antara hubungan manusia. Hal ini diuraikan jelas Ibnu Khaldun, proses yang berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Selanjutnya yaitu mengenai mata uang memegang peranan penting, di mana uang tersebut berperan penting pada saat pemerintahan Ibnu Khaldun, di mana semuanya juga mata uang itu sangat berperan penting, di mana semua masa pemerintahan yang sudah dijelaskan oleh kelompok lain itu juga sangat berperan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Kemudian Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini akan nanti ditempatkan dalam dunia perekonomian, yaitu melayani 3 kepentingan. Yang pertama menjadi alat penukar dan pengukur harga, kemudian sebagai nilai usaha atau makasib. Yang kedua menjadi alat perhubungan seperti devisen atau konia, dan yang ketiga yaitu menjadi alat simpanan di dalam bank-bank atau
akhirah. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu buku Muqaddimah yang ia tulis benar-benar telah membuka mata para ilmuwan muslim maupun non-muslim untuk mengkajinya. Karya tersebut diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dan dalam proses tersebut, Ibnu Khaldun akhirnya memperoleh atribut dengan luar biasa sebagai filosof sejarah, sejarawan, pakar sosiologi, geografer, ekonom, ilmuwan politik, dan lain-lain. Khusus berkaitan dengan tema ekonomi, Ibnu Khaldun telah pula memprediksikan banyak hal yang akhirnya menjadi persoalan yang sampai saat dunia modern saat ini sangat mengemuka sebagai wacana yang tidak akan berhenti untuk dibicarakan. Sebagai contoh yang ia ajukan adalah kasus usaha pribadi dan usaha publik. Perlakuan dunia atas mata uang yang akhirnya mempunyai fungsi yang sangat vital dalam dunia ekonomi dan lain-lain. Apa yang dikemukakan tersebut murni berasal dari pemikiran cerdas Ibnu Khaldun. Tadi materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.